Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini malam Jumat. Kali ini kita bersama lagi Mas Agus Haryanto yang kemarin menceritakan pengalaman napak tilas di Gunung Jumbri. Hari ini beliau mau menceritakan lagi kisah perjalanan pengalaman mistis ketika napak tilas. Ini yang mau diceritakan ini kejadian di mana? Awalnya gitu tujuan kita itu 3 hari pada saat itu. Selama 3 hari 3 malam. Itu mau jadi kita melakukan bukan ritual, sama artian istilahnya dulan-dulan lah. Iya, blusukan ke petilasan atau 3 hari 3 malam ya, ke petilasan, ke candi-candi, ke punden dan sebagainya. Itu memang niat kita fokus satu, blusukan 3 hari 3 malam. Habis gitu sambil, kalau nggak salah itu pas menyambut tahun baru kayak. Itu kisaran tahun berapa? Masih ingat? 2011 ke tahun baru 2012. Jadi akhir tahun ke awal tahun. 2011 sampai tahun barunya 2012. Itu 2012. napak tilas di daerah mana? Kita mulai dari sisir Lawu sebelah utara. Itu di daerah Ngawi, Magetan, Ngawi, kita tembus ke Sragen, terus sambil jalan tikus tembus ke Purwodadi, terus itu naik ke Gunung Solo di Pegunungan Muria, ke Kudus, terus kita menginapnya di Jepara. Kalau di Muria itu di sana ada petilasan apa itu? Kita fokusnya di makamnya Muria. Yeah. Di situ di sebelahnya juga ada makam, tapi kita pada saat itu waktu naiknya kan bukan naik tangga maksudnya. Iya. Naiknya kita pakai motor, naik di sekarang buat jalur ojek dulu. Kita nyampe atas, pada saat itu kita kan yang namanya bocah dulan. Okay. Ya nggak bawa lengkap, dalam artian pada waktu naik bawa motor sendiri. Yeah. Sampai atas ditanya sama tukang ojek, Mas mau kemana? Ya mau ke makam Pak, mau ziarah kan. Ya sama Mas ya, di sini kan tempatnya wali. Kalau bisa ya pakai celana panjang lah, pakai sarung, pakai baju. Waktu itu? Ya pakai sandal jepit, pakai celana pendek, kaos oblong kayak gini. Kita naik, namanya bocah dulan. Yang penting kan ikut jalur sampai atas. Kita juga bawa Pak, tapi di dalam tas kan itu. Oh ya udah Pak, terus diantar. Ya udah Mas, diantar sama tukang ojek itu. Setelah kita ziarah, kita kembali ke tempat sepeda motor itu. Terus kita tanya di sebelah, kalau kita mengarani, kalau kita mengira itu sebelah kanan. Jadi di belakang makam Sunan Muria itu, sebelah kanannya itu, sebelah kanan pangkalan ojek itu ada semacam makam, tapi kayaknya makam itu di pagar besi. Tapi beda jalur ya Mas? Apa satu jalur? Satu jalur, ke kirinya ke makam Muria, yang Muria itu. Iya. Ke kanan ke makam itu. Jadi makamnya itu cuma dua rumah. Maksudnya rumah itu ada cungkupnya. Iya, ada cungkup tapi di besi, maksudnya di pagar besi semua. Jadi nggak sembarang boleh masuk. Kira-kira itu pada saat makamnya itu, siapa kira-kira? Nah ini yang sempat ditanyakan, agak tertutup kayaknya. Oh, ditutup-tutupi. Ya, agak tertutup. Cuma ya waliyo katanya gitu. Tapi alhamdulillah kita dapat rezeki lah, dalam artian pas ada juru kunci, dalam artian juru kunci yang waktu itu mau membersihkan makam tersebut. Akhirnya kita dibolehkan masuk. Karena kita ditanya, oh jauh-jauh dari Madiun, perjalanan
gini-gini, akhirnya terus apa ya, dipersilakan masuk. Tapi yang menjadi tujuannya kan satu di Muria itu tadi, kita dapat satu tempat itu tadi. Terus yang kedua kita mau ke Candi Angin, Mas. Candi Angin itu jadi kalau daerah naik Muria? Ya sebelahnya di pegunungan. Tapi masih Muria. Pegunungan Muria. Ya, kita turun dulu terus baru naik lagi. Terus setelah kita tanya-tanya ke juru kunci tadi, kita diarahkan di mana sebenarnya gunungan Candi Angin itu. Akhirnya dikasih lihat dari pegunungan Muria itu kan kelihatan. Kalau nggak salah sebelah sana, Mas, sebelah sana itu ada pegunungan, yaitu arah ke Candi Angin pada saat itu. Akhirnya setelah kita bergegas, kita turun, kita melanjutkan perjalanan ke Candi Angin. Habis dari Candi Angin, kita ke Sunan Kudus. Itu hari keberapa? Pokoknya berangkat sore, langsung itu enggak. Langsung iya. Muria. Jadi kita menginap di mana, ngantuk di mana, ya kita tidur di situ. Jadi enggak ada tujuan tidur di sini enggak. Yang penting kita jalan. Tujuan kita 3 hari 3 malam itu kan berangkat dari Ngawi, tembus Sragen sampai ke Muria, ke Kudus. Kita lanjut ke Jepara, itu menginapnya di Jepara. Berarti malam pertama nginapnya di Jepara. Kalau malam pertama menginapnya di daerah perbatasan Gunung Muria dan Sunan Muria dan Kudus. Oh iya. Gak tahu tempatnya dulu, lupa itu ya. Ya kayak di Punden itu kemarin. Enggak menginap di rumah teman, enggak. Kalau di Jepara memang itu di rumah teman. Oh. Di malam kedua nih. Malam keduanya. Setelah kita dari Kudus, kita lanjutkan ke Jepara. Terus ke Jepara. Yang dituju itu petilasan atau makam yang di Jepara? Kalau dulu kan intinya suka-suka, Mas. Jadi kita itu yang penting jalan, ada waktu luang. Kita buat happy, ada tempat wisata, ada tempat petilasan, ada tempat pundannya ke Punden. Jadi enggak. Intinya pada saat itu menikmati keindahan alam. Iya. Tadabbur lah. Berhubung di situ ada ya tempat ziarah kita ziarah. Ada Punden ya kita melihatnya, barangkali ada situs-situs purbakala. Jadi melihatnya dari sisi sejarahnya. Ya, sisi sejarah juga. Napak tilas lah ibaratnya. Nggih. Setelah dari Jepara kita lanjutkan ke daerah Rembang. Jadi Pantura. Kita terakhir tembusnya di Ngawi. Terus kembali lagi ke Madinah. Untuk mengenai cerita perjalanan yang paling berkesan itu ya di sekitaran Iwono, terus ke Blora kita ke Cepu. Nah di tengah-tengah antara Blora dan Cepu itu kita kan melewati hutan terus. Ya hutan, sepanjang jalur. Kita lepas itu dari jalur yang agak pegunungan itu. Berkelok-kelok loh, ya. Tapi nggak begitu tinggi. Kalau di Sumbi kemarin itu memang curam. Iya. Tapi kalau yang di Insya Allah kayak di sana kayak enggak. Seingat saya itu enggak curam, ada datar itu. Kita lepas di Blora ke Cepu itu melewati hutan. Nah di tengah hutan belantara itu kita kan nyari sinyal juga sulit, nyari peta nggak ada. Pada saat itu juga waktunya sudah tengah malam, antara jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah itu. Akhirnya kita tanya siapa, nggak ada. Itu berarti hari kedua? Sudah mau malam ketiga. Malam ketiga ya, udah mau pulang. Berarti menuju pulang. Terus setelah itu kita ketemu perempatan di dalam kawasan hutan itu tadi. Nggak tahu namanya, saya lupa itu. Seingat saya itu di antara Blora atau enggak Cepu, kalau enggak Cepu ya antara dengan Ngawi. Soalnya kita kan kelelahan itu, karena dua malam enggak begitu tidur nyenyak, akhirnya kita kan nekat dalam artian soalnya besoknya harus kerja lagi dan sebagainya, itu kan masih banyak urusan yang lain, harus nekat. Namanya manusia ya
Iya. Tengah malam kan masih ngantuk mas. Iya, capek. Ngantuk, capek. Mau namanya naik sepeda motor kan, Iya. hujan panas kan terus. Kita tuh berhenti di tengah hutan. Kita tanya, Pak ini ke arah Ngawi kemana ya? Sampai lurus saja mas, lah mau kemana? Kok malam-malam kayak gini? Kita mau pulang ke Madiun. Kalau arah Ngawi kemana Pak ya? Ini sama lurus saja mas ke sana. Nanti ketemu perbatasan Ngawi dengan Bojonegoro. Setelah itu, apa enggak ngopi dulu mas di tengah hutan itu? Memang orangnya itu kan buka warung. Duh, ngopinya di mana Pak? Itu warung saya di situ. Bisa digambarkan itu warungnya seperti apa? Nah, warungnya itu sebelah mana Pak? Kan nggak ada di sini warung. Itu mas di sebelah perempatan tuh, nanti ketemu perempatan ada warung saya. Loh, lah orangnya, sampai ketemu orangnya itu Di tengah jalan. Oh, di tengah jalan. Kita kan sudah kesesat. Sudah tersesat. Mau nyari GPS kan nggak ada sinyal. Terus ada orang itu kita tanya. Ada orang satu tok. Laki-laki apa perempuan? Kalau suara dan wajahnya itu laki-laki. Pakaiannya? Ya seperti orang biasa. Seperti orang kampung. Pakaiannya Biasa. Nggak begitu bagus juga nggak. Begitu pakai sandal jepit juga nggak. Ya kelihatan itu. Akhirnya kita diajak ke warungnya itu, dibuatkan kopi. Kita juga nunut ngecas HP. Dibuatkan mie. Itu warungnya di pinggir jalan? Seingat saya itu kita kan mendekati perempatan. Iya. Ya, di perempatan itu kita lurus sebelah kiri. Jadi Ya, artinya warungnya kan di pinggir jalan. kalau saya nggak bingung itu menghadap ke utara dan menghadap ke timur. Jadi di Berarti di pojokan perempatan. pojokan perempatan. Ya kita di situ ya lama. Kita cerita, tanya-tanya dengan orang tersebut. Ya kayak orang biasa gitu. Nggak. Kayak kita nggak yakin kalau itu kayak bangsa halus itu nggak yakin. Dalam artian ya seperti kita ngomong seperti biasa ini. Ya, berkomunikasi Ya, biasa. komunikasi biasa, nggak ada curiga sama sekali. Kita dibuatkan mie ya kita makan, buatkan kopi ya kita minum. Kita ngecas. Terus akhirnya sampai kelelahan sambil ngecas sambil nunggu cas, kita ketiduran di situ. Di warung itu? Di warung itu, sampai capek, sampai kelelahan, walaupun itu sedikit kan nggak terasa. Sudah buat obat lah. Jadi antara saya itu antara 3:30 sampai 3:30. Jadi kurang lebih 1 jam. Tidur di situ. Saya ingat saya ya. Terus setelah itu bangun, kita juga bayar. Berhubung beliau kan jualan. Iya. Kita enggak enak. Udah mas bawa aja, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Dibayari nggak mau. Padahal teman saya juga kan 2 orang teman saya. Dia juga ngotot mau bayar. Akhirnya dia mau dibayar. Terus ada kembalian, jadi kasih kembalian. Ya uang asli nggak ada curiga berubah jadi apa ya nggak ada curiga. Berhubung waktunya mau pagi, sekitar 3:30 kita persiapan, terus kita berangkat. Maksudnya berangkat pulang, melanjutkan perjalanan apa yang dikatakan Bapak tadi itu. Setelah kita berjalan, kita nyampe apa yang dikatakan itu benar. Memang di situ perbatasan Ngawi dengan Bojonegoro. Kita nyampe di suatu pasar. Terus kita berhenti di situ. Berhubung pagi, sarapan dulu ngopi kan itu. Sampai pasar itu jam berapa itu? Sekitar jam 5 subuh. Jam 5 itu nyampe pasar Ngawi itu kita terus ngopi. Terus kita ditanya sama orang yang di warung tadi, yang di warung pasar. Warung pasar Ngawi. Mereka kan heran, mas dari mana? Kok kayak capek banget? Kok kayaknya orang jauh? Kan lihat sepeda motornya, platnya kan jauh. Ya Pak, kita memang habis dari perjalanan sangat jauh. Sudah 2-3 hari ini enggak. Tambatan kita jarang berhenti. Paling berhenti ngopi. Nah tujuannya kemana mas? Ya kita istilahnya dulan-dulan Pak. Enggak nyari apa-apa gitu. Terus tadi malam lewat mana mas? Saya kemarin sore itu masih di daerah Rembang Pak. Terus kita nembus
lewat Cepu, lewat Bluro, terus Cepu, terus sampai sini baru pagi ini. Nggak tidur mas, kita tidur di tengah hutan pak, di tempat seseorang nuntut di warung. Itu hutan antara Bojonegoro dan Cepu. Seingat saya itu antara Cepu dengan Perdesan Ngawi dan Bojonegoro. Oh. Ke arah sana itu Bojonegoro, terus di sini Ngawi. Seingat saya itu gitu. Karena kita kan juga baru pertama kali lewat situ. Iya. Terus ditanya lagi, terus sama tidur di situ. Itu warung siapa mas? Yang gitu. Saya kan asli sini. Lah bapak ini juga asli situ. Nggak ada warung di situ mas. Itu ada pak. Saya juga makan mie, teman saya minum kopi, pesen mie juga. HP dicas juga. Masa listriknya nggak ada pak kan gitu. Jadi menurut warga di situ nggak ada warung. Nggak ada warung, nggak ada. Padahal sampean semalam tidur di situ. Nggak ada. Istilahnya ya alas itu aja. Hutan. Alas terhutani. Cuma kalau perempatan memang benar. Nggak. Istilahnya. Oh kalau menurut warga itu ada. memang ada perempatan. Ada. Tapi warungnya nggak ada. Katanya warga situ nggak ada. Nah, kita kan juga heran. Sambil duh, kita ini juga beli pak di warung itu, nggak gratis. Kalau misalkan memang beliaunya itu semacam tanda kutip bangsa halus ya, Iya. pasti kan kembaliannya mungkin uangnya berubah jadi apa terus. Tapi kembaliannya ya uang. Masih ya. Asli uang. Saku ya masih. Dicek asli uang. Ya masih. Cuma menurut warga dipastikan di situ tidak ada ya, cuma perempatan nih ke arah Ngawi, ini ke arah Bojonegoro, ini ke arah Cepu, ke arah mana gitu. Memang ada pelangnya, apa nama itu ada. Cuma kalau warungnya itu warga itu nggak yakin kalau ada itu. Nah kita kan juga heran. Nah, kalau saya sendiri ya oke lah seperti itu. Nah, tapi kan bertiga warga, kita juga tidur situ ya pakai tidurnya diambil di kursi warung gitu mas. lincah. Iya lincah itu. Dan itu pun gimana ya, nggak yakin nggak yakin. Saya kan cuek kayak gitu. Iya. Yang penting kita selamat, ya udah. Maksudnya nggak berpikir ke arah situ. Tapi nyatanya katanya warga nggak ada warung Nggak di ada situ. warung. Sampai warga 3 orang itu sampai gini. Apa sampai saya antar ke sana lagi. Bensin nanti tak belikan. Warganya bilang gitu. Kalau memang ada warung mas, buktikan mana di warungnya. Oh berarti Jadi, dia juga penasaran ya? Warga itu meyakinkan saya maksudnya, biar saya yakin itu dia rela berkorban bensin ke sana lagi. Tapi pikir jauh ya. Wah enggak pak, saya juga besok mau kerja ya nanti pak. Nanti kalau ke sana lagi lah setengah hari ya. Ya memang jauh mas. Dan di situ orang sini memang lewatnya situ. Dan nggak ada warung. Dan nggak ada warung. Sama jangan konyol. Nggak konyol pak, emang kenyataannya gitu. Jadi teman saya itu juga ngotot. Teman saya saja yang ngotot. Loh saya cuma makan mie pak, makan minum kopi dan sebagainya. Nanti nggak gimana ya kalau di nalar memang ibaratnya kalau saya ya nggak teko lah artian. Iya. Perempatannya ada. Ada. Kata warga sekitar. Pelang namanya juga ada. Pelang kesana. Tapi menurut warga nggak ada warung. Nggak ada. Cuma pelang perempatan tuh memang benar. Memang di satu sisi jalan itu kan ada 4 gini mas. Iya. Memang hutan semua ini. Mau ke sana Bojonegoro, ke sana ke tempat lain ya, ke sana ke Ngawi ya. Kita yang ikut Ngawi padahal itu nggak tahu. Maksudnya namanya pelang kan nggak mungkin ini di Bojonegoro, ini seperti mending arah sana ke Ngawi gitu. Iya. Karena yang kalau sudah sampai Ngawi kan kita mau kemana bebas, mau ke Solo, mau ke daerah Madiun kan berarti ada jalan banyak, ada banyak jalan maksudnya. Iya. Nah berhubung di alas itu kok mau kemana ini bingung gitu macam-macam. Ke Ngawi ya akhirnya kita berhubung lelah penarak di situ lah, artinya istirahat lah. Dan sebenarnya juga tidak minta izin istirahat itu. Kita mau melanjutkan, nah sama orangnya tadi itu ngopi dulu mas, istirahat dulu gitu. Ya kita istirahat namanya juga kecapean. Loh kok warung ya akhirnya ya namanya kita dalam perjalanan juga kita bawa bekal akhirnya ya belilah dalam artian gitu. Iya. Walaupun beliaunya itu tidak mau kalau dibayari nggak mau. Nggak mau sebenarnya kalau teman saya ngotot. Kita nggak pak, artian kita tidak melakukan hal apapun jadi bukan
misalnya ngalap tirakat apa itu enggak seperti itu, cuma kita perjalanan itu aja. Terus setelah itu sampai di Ngawi Oh, sampai dikira ritual-ritual gitu, karena mungkin kan habis ziarah. Cuma kita dalam artian suka-suka itu, artian enggak ada acara khusus maksudnya. Iya. Pada saat itu. Terus setelah kita di Ngawi itu ditanya lagi sama yang dekatnya warung, Mas, sama di sana tadi bayar berapa? Seingat saya tuh cuma 72.500. Terus kembaliannya itu dikasih uang 100. Kembaliannya ya ini Pak, sama saya di meja warung yang di Ngawi, yang di pasar itu. Wah, sama nggak mungkin Mas ada warung itu. Ada Pak. Saya yakin ada. Tapi saya kalau ada warung sama makan di situ, lah sama kok nyapo, yang ini kok sarapan maneh. Saya kira kita lapar Pak. Cuma ditanya gitu. Berarti secara logika juga nggak masuk. Kan baru saja makan. Harusnya kan kalau misalnya kita makan mie, udah kenyang lah. Kalau pagi biasanya kan nggak makan. Tapi kenyataannya kita mau masuk Ngawi itu kenyang, lapar lagi. Lapar. Makanya kita ke warung. Gitu, pada saat itu. Tapi kembaliannya utuh. Maksudnya ada. Ada. Padahal di sana sudah makan, biasanya nggak kalau makan lagi sampai. Itu yang ditanyakan tuh bukan masalah uang ya, bukan masalah begini. Cuma warungnya itu. Warungnya itu. Orang 3 itu kalau 1 mungkin enggak. Saya kurang yakin juga. Cuma 3 orang, 4 orang itu mengatakan itu enggak ada warung. Bahkan penjual warungnya di Ngawi itu, wih gak enak warungnya Mas. Sampai ini nginep nang ndi. Nang ngono ku yo alas ora enak. Jalan makadam apa? Makadam, Bu. Yo watu tok. Lah iya wih gak enak warungnya sampai ngono Bu. Ya itu ini maksudnya sedikit tambahan pengalaman pada saat perjalanan itu Mas. Dan kita juga nggak mengira kalau sampai sekarang pun terkenang kalau misalnya baleni lah mengulang lagi ya enggak mau. Sebelah mana itu enggak apa kematian. Cuma tanda kutip di situ memang ada pelang nama perempatan alas itu, ada pelang namanya, ada kesana. Kalau kembali lagi ya kita kalian ingatnya ya ambil jalur dari Jepara terus ke Rembang terus ke Blora ke Cepu itu tadi. Kalau misalnya dari sini balik kanan itu ya, baliknya gitu ya, ya enggak jauhan. Ingat maksudnya di mana titiknya, di mana enggak ingat. Mungkin yang ada. Penting ya disyukuri aja ada warung kita, ada istirahat di situ. Kejadian aneh yang selain di situ mungkin bisa diceritakan di tempat lain yang nggak masuk logika. Banyak Mas seperti itu. Satu saja. Nanti insya Allah yang satu Jumat yang akan datang, insya Allah. Ngopi horor malam Jumat. Kalau tempat lain ini sekitar tahun 2014 akhir lah. Sekitar 2014 di Ponorogo ini. Tepatnya di itu sampai sudah menikah ya 2014? Belum ya. 2014 aku neng kampung Inggris, aku belajar bahasa Arab. Pare ya? Ya, neng Pare. Itu kayak perjalanan waktu di Karangpatian. Baru. Oh, Ponorogo. Di Karangpatian itu yang terkenal sekarang dengan sebutan Kampung Idiot. Oh iya. Kita kan penasaran kok di Karangpatian itu minimal satu keluarga ada yang idiot, satu desa, satu kampung. Padahal itu kan nggak jauh dari kota kan? Nggak terlalu jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Bahkan Karangpatian itu ujung pangkal desa, Kecamatan Bawang. Yang ke arah Gunung Bagong, ke gunung banyak situ. Kan daerah Kecamatannya daerah pegunungan. Oh, berarti arah ke Ngrayun ya, Mas? Bukan, yang Kembalong. Pasar Kembalong ke barat. Oh, ke barat. Oh. Perempatan Ngumpul ke barat lagi. Iya. Ke selatan juga bisa. Itu mentok gunung, ke daerah pegunungan.
di kecamatan sendiri juga daerah pegunungan. Tadi mentok itu udah gunung, udah nggak ada desa. Desa terakhir Itu mau ke Petilasan apa memang penasaran tentang dulu kampung itu? Kita waktu itu mau ke Punden. Oh, mau ke Punden. Punden Petilasan. Pundennya di situ kan katanya ada semacam peninggalan perbakalan di daerah Ramadhan tersebut. Akhirnya kita ke sana, kita busukan, ketemu. Setelah ketemu kemudian di ujung desa, jadi ada rumah terakhir. Tapi di rumah terakhir itu kan ada juga air terjun. Tapi ya jaraknya ke air terjun sekitar 3 kilo. Berarti pegunungan ya itu? Gunungan. Tapi kalau peninggalan perbakalannya itu di belakang rumah. Jadi belakang rumah udah pegunungan, di bawah bukit. Perbukitan itu ada petilasannya itu. Tidak tahu itu iranya siapa juga belum tahu karena misalnya arcanya itu bentuknya sudah nggak berbentuk, sudah aus. Kropos. Ya aus maksudnya macam ini apa itu belum bisa Memastikan. ya, belum bisa memastikan. Cuma pada saat itu kalau untuk pengalaman misalnya di situ. Setelah kita nyampe, kita diantar sama warga ke Punden tadi. Iya. Setelah nyampe Punden, kita dikasih tahu. Di atas juga, di atas bukit itu juga ada petilasan, Mas. Sama ke sana juga ada apa-apa. Loh, kita tanya petilasan apa? Kayak semacam batu tapi ditata. Kayak semacam makam. Habis di sampingnya itu dibuat lingkaran. Di atas gunung itu ya. Di atas gunung itu Mas Saman di sana. Jadi ada batu. Ada batu ditata, kayak ada dibuat semacam makam, tapi kan tidak tahu itu makam apa enggak. Sampingnya itu dibuat lingkaran. Ya batu juga. Berarti dari Misalnya makam ini ya. Dari mbah-mbah orang di sekitar itu nggak ada yang tahu itu apa gitu. Ya kalau warga sekitar meyakini itu makam. Tapi kan makamnya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya tokohnya siapa? Belum tahu apa? Nggak tahu juga. Atau mungkin nggak mau ngasih tahu kan juga nggak tahu. Karena kita kan orang asing. Iya, iya. Cuma katanya itu pepundan di sini. Setelah itu kita mencoba naik, mencari benda-benda berbakar yang lain. Tapi setelah di tengah perjalanan kita ketemu dengan seorang kakek. Itu tidak tahu itu orang asli apa enggak, kita tidak tahu. Setelah itu kita dikasih tahu, lu mau kemana Mas? Misalnya kalau bangun bahasa Indonesia ya, asli itu pundi. Berarti itu mereka mbah, berarti itu ninggil. Atas yang atas, dan ninggil. Hati-hati, jadinya licin. Arab yang ngopo, sama kan mau apa gitu. Kita kan penyintas sejarah, dalam artian untuk masyarakat mencari bukti-bukti peninggalan sejarah. Apa mungkin agak dicurigai karena kadang-kadang orang ke petilasan kan nyari-nyari macam itu ya. Kalau itu pasti. Iya kan. Tapi kan kayak tujuan kita kan memang edukasi itu edukasi tadi. Untuk sejarahnya kan bukan ke arah ritual-ritual yang menyimpang. Setelah kita mau naik, kita dikasih petunjuk. Di sini dulu juga ada kayak semacam sumber. Kalau sampai tahu bisa dapat air, berarti di situ sampai nanti bisa buat bekal naik. Ya, ternyata benar. Di situ memang ada semacam sumber. Longsoran. Dalam artian longsoran bukit, longsoran tanah. Setelah longsoran kita sikap, dalam arti kita singkap, kita bersihkan, itu harus keluar air, tapi sedikit, nggak banyak. Kita buat bekal naik. Setelah naik, di situ ada kayak semacam apa ya? Mau ke area situs tadi, di sekeliling yang katanya warga makam tadi, itu banyak kayak semacam kera, kayak semacam monyet loh. Kita kan berhenti, itu asli apa enggak? Kok anehnya ya? Monyet beneran apa siluman? Nah, sebenarnya apa siluman? Kok itu dalam artian kok mengelilingi makam tadi? Oh, jadi monyet-monyet itu mengelilingi makam. Dan itu enggak monyet kecil, dalam kayak semacam gorila itu, semacam besar itu. Oh, monyetnya besar? Ya, ada hitam, ada coklat. Enggak, maksudnya enggak satu rumpun. Loh, beda-beda? Beda-beda. Anehnya kan itu loh. Kita sama teman saya itu berhenti.
mau spot, mau ambil foto, di foto nggak bisa juga. Dipoto nggak bisa. Nggak bisa, fotonya tuh nggak mau. Itu monyetnya ada yang warna kelawu nggak? Kalau kita kan dari kejauhan loh, nggak berani mendekat. Takutnya dia lari, atau takutnya kita yang lari. Dan setelah itu ada yang menengok, maksudnya ada yang menengok, ada menengok kan mungkin dia tahu ada yang datang. Setelah dia menengok, dia nggak lari juga. Nggak lari. Terus kita pelan-pelan dekat kok. Setelah itu, setelah sampai jarak sekitar 100 meter, monyet itu kayak bilang ke temannya, nggak tahu bahasanya apa, itu saya juga nggak tahu. Itu monyetnya posisi duduk apa berdiri? Itu duduk. Semuanya duduk, melingkar? Iya, melingkari itu tadi. Setelah itu dia melingkar gini kan, terus berjejer, terus mundur. Jadi jalannya itu mundur. Jalannya mundur? Mundur. Habis itu, habis melingkar, terus berjejer, terus mundur. Terus jalan ada mundur. yang datang, dia mundur. Nah, kita kan juga maju. Mesti mundur, terus dia menghilang. Nah, kemana? Itu kan hanya hutan loh, di atas bukit. Apa naik ke atas pohon? Kalau normalnya monyet kan nggak mungkin berjejer terus jalan Nah, mundur. itu makanya. Terus ya kita cuek, dan nanti cuek itu yang mungkin monyet. Ya, yang mungkin ya Monyet beneran. dalam artian entah penunggunya di sini atau entah apa. Memang pesannya mbahnya tadi yang ketemu waktu di tengah jalan tadi, kalau sampean ketemu air mas bisa buat bekal. Ternyata memang katanya buat istilahnya gimana ya, buat bekal itu untuk menyirami apa yang dikira makam tadi. Nah, kita yuk berusaha untuk membersihkan. Terus sampean nggak tanya-tanya habis itu, tanya ke masyarakat kok ada monyet? Itu pasti. Nah, itu kan pengalaman yang paling berharga. Iya. Kita setelah selesai kita bersihkan, terus kita turun di tengah jalan juga kita ketemu kayak tataan. Kalau misalkan ini cangkir kan ada lepek. Kalau ini arca, ini kan ada wadai. adanya arca, namanya kan Patma itu masalah. Nah, kita ketemu itu, kita ini kayak semacam tataan arca ini. Nah, lebarnya itu sekitar kurang lebih 2 meter. Tapi arcanya nggak ada, tataan itu. Tandanya tok, arcanya udah nggak ada. Setelah itu kita nggak mungkin ngangkat, nggak mungkin ngangkat. Ya udah, taruh situ aja. Terus kita turun ke rumah warga yang rumahnya paling ujung tadi. Yang ngasih tahu air tadi? Bukan, yang ngasih tahu situs tadi. Oh. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Ya seperti biasa ya, buatkan kopi, buatkan sebagainya, terus kita ngobrol-ngobrol akhirnya. Terus saya cerita, Pak, di atas makam tadi kita ketemu sebangsa kera, tapi keranya itu nggak kecil, besar-besar, Pak. Itu kera sungguhan apa? Kayak jadi-jadian kan bilang gitu. Iya. Loh, ini saya mas. Saya kalau tembel itu betul tahu pedok ngoten. Jadi menurut warga nggak ada kera? Nggak ada. Terus anaknya kera itu kan mengelilingi makam tadi, Pak. Terus kita mendekat, kera itu berjejer dari situ mundur. Itu sampean sendirian apa? Itu 2 orang pada saat itu. Konconya sampean ya lihat? Ya, teman saya juga lihat. Saya dengan teman saya 2 orang ini juga lihat. Juga lihat. Makanya kita mencoba untuk foto posisi dia duduk mengitari makam itu, barangkali bisa ke foto. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Kayak ngeblank gitu mas. Atau mungkin gimana ya Pak? Misalnya itu buat kenang-kenangan juga bagus lah, macam kan. Oh, siapa ngerti ini kesini kan bisa disimpan di dalam memori kan, enak maksudnya. Oh, kita pesan ke sana. Terus memang apa ya? Kayak semacam tempat seperti itu memang sulit. Jadi menurut warga nggak 1-2 kali. Nggak pernah ada monyet di situ ya? Ya ada, tapi nggak semacam nggak di situ maksudnya. Nggak duduk ya Pak. Namanya monyet ya gemelantungan di atas pohon. Dan setelah kita itu tanya lanjut, kita ketemu Fatma tadi, kita ketemu Tanah Arca tadi,
warga juga belum tahu. Taunya ya ada di belakang rumah itu. Setelah kita cerita, ya kita juga ketemu dengan seorang kakek di tengah jalan gini-gini, katanya untuk bawa, kalau ketemu air bawa ke atas. Ya kita ketemu Mas, ketemu ya kita bawa ke sana. Tapi enggak bawa turun gitu. Dalam artian bawa ke sana itu buat siram buat bersih di area makam tadi, Pak. Apa mungkin banyak itu ya, Pak ya? Enggak tahu juga, Pak gitu. Cuma penasarannya saya itu kok begitu setianya, dalam artian bangsa tadi menjaga situs makam tadi itu. gitu. Macam kan kalau macam kita ini kan orang asing kan, kan bukan orang asli situ, bukan kita orang jauh, kayak semacam tahu ada yang mau datang gitu. Oh, berarti kemungkinan itu penjaganya mungkin ya? Ya mungkin. Cuma kok dia itu kayak menyambut, dalam artian itu bukan menyambut, kita juga nggak mau disambut dalam artian. Kita tujuan kan juga yang namanya berusahaan kan nggak tahu tujuannya kemana ke sini. Nanti kita tanya naik itu aja. Nggak ada tujuan ke sini nggak ada. Cuma desanya ya keinginan saya dulu ya Karangpatian. Karangpatian. Ya, Balong ya. Oke, ini Masnya kan jenengan kan suka apa itu meneliti di situs-situs purbakala. Kalau seandainya ingin bergabung, itu apakah ada tim-tim resmi dari pemerintah atau apa? Kalau dulunya itu sebenarnya bukan meneliti, Mas. Kita kan ada juga semacam komunitas. Sebenarnya kan dari hati. Kita senang pelajari. Nah, gitu ada wadahnya ya, maksudnya komunitas yang resmi. Kalau sekarang banyak, setiap kota ada kayak Kalau Madiun ada. Apa namanya? Ya, Madiun ada Historia Van Madiun. Historia Van Madiun. Itu base campnya yang di mana itu? Itu kalau base campnya kalau nggak salah di jalan apa ya sekarang ya. Kalau kita kan saya juga belum gabung. Kalau di grup Facebook gabung. Oh gitu. Cuma kalau persennya itu sudah kenal, Pak ya. Udah sering ngobrol-ngobrol. Kalau komunitasnya itu mengadakan acara berusukan kemana, kita kadang ya tahu di luar Facebook dihubungi terus kita ikut. Oke. Sebenarnya saya sendiri juga tematan dulu kan independen bukan komunitas gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin istilahnya meneliti budaya-budaya atau berusukan di cagar budaya, situs-situs, nanti bisa gabung ke Mas Agus. Alamatnya di Ponorogo juga ada. Alamatnya di depan SMP Banjarsari, Mas ya? Iya, SMP 1 Dagangan. SMP 1 Dagangan. Ini tapi pengalamannya luar biasa. Komunitas loh ya. Iya, bukan komunitas, tapi kan bisa mengarahkan. Bisa. Ada teman banyak komunitas. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Apabila ada hal yang baik silakan diambil. Apabila ada yang kurang baik jangan atau silakan dibuang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.